فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Ahlus sunnah mensifatkan tangan bagi Allah, dan juga Ahlus sunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Akan tetapi lihat bagaimana mereka. Wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Mereka namakan ketika Ahlus sunnah menetapkan tangan, menetapkan wajah, mereka menuduh kita apa? Mereka menuduh kita dengan kelompok yang menetapkan kalau Allah itu punya jasad. Padahal kita nggak pernah mengatakan Allah punya jasad. Ada tangannya, ada matanya, ada kakinya. Kita nggak pernah mengatakan seperti itu. Kita cuma mengatakan Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalau dia punya tangan. Kita tetapkan Allah punya tangan. Selesai. Jangan dihayalkan. Allah menetapkan bagi dirinya kalau dia punya wajah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah punya wajah. Wajah Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semodel, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kau tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Tapi dia tetapkan di dalam banyak Al-Qur'an, di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah punya wajah. Maka kita sebagai hamba yang mukmin, kita tetapkan bahwasanya Allah punya wajah. Selesai. Wajah Allah beda dengan makhluknya. Pengen tahu seperti apa wajah Allah? Antum hendaknya masuk ke dalam surga. Imam Syafi'i menetapkan kalau Allah punya wajah. Di tafsir yang mana? Di tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka para pendosa pada hari itu, hari kiamat, 'an rabbihim, dari melihat wajah Tuhan mereka, lamahjubun, mereka tertutup. Orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah. Ada sesuatu yang menutupi. Pendapat Imam Asy-Syafi'i berarti mafhum mukhalafah, berarti yang dipahami dari kebalikan ayat tersebut, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah. Kan gitu. Kalau orang-orang kafir nggak dikasih izin sama Allah untuk melihat wajahnya, berarti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah. Kapan itu terjadi? Terjadi di dua tempat. Yang pertama di mahsyar, di hari Arasat, di hari di mana manusia akan dikumpulkan di situ. Yang kedua di dalam syurga. Setiap hari Jumu'ah mereka bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Mereka namakan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu hawadith. Ini penulis sedang mengkritik kelompok Asy'ariyah, di mana mereka tidak mengimani dari sekian banyak dari sifat-sifat Allah kecuali 8 saja. Wa ma yaqumu bihi min sifatihi a'radan. Ketika Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya tangan, Allah marah, Allah ridha, itu sifat Ahlus Sunnah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha sama Allah. Sifat ridha kan? Ahlus Sunnah menetapkan sifat ridha bagi Allah, tapi mereka Asy'ariyah mengatakan kalian itu menuduh kalau Allah punya karakter. Astagfirullahaladzim. Lihat ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu bukan kita, tapi mereka pada hakikatnya. Thumma yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsuhu bin nafyi hadhil umur. Akhirnya gara-gara hal itu mereka menolak sifat daripada sifat-sifat Allah. Wa yuhamuna al-aghmar wa du'afa al-basair anna itsbat as-sifat allati nataqa biha kitabullah wa sunnatu rasulih yastalzimu hadhil umur. Para kiai-kiai Asy'ariyah
mereka mengelabui orang-orang yang akalnya lemah, yang sudut pandangnya lemah. Mereka beropini jika kita menetapkan sifat Allah sesuai dengan konteks di dalam Al-Quran, sesuai dengan konteks di dalam sunnah yang sahih, itu melazimkan kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ucapan mereka, ucapan Asy'ariyah. Ketika Allah informasikan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah, Allah mengatakan dia tangannya dua. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, dia memberikan infak rizki kepada hamba-hamba sesuai yang dia inginkan. Ahlus sunnah tuh gampang di dalam beragama. Kita katakan aja konteks ayatnya mengatakan ya dan dua tangan, maka kita tetapkan ya Allah punya dua tangan. Tapi menurut mereka, kelompok Asy'ariyah, mereka katakan kalau ayat itu diterima sesuai dengan konteksnya tangan, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Stop, jangan dilanjut. Kita katakan kamu mengucapkan berarti Allah seperti makhluk. Kau dapat dari mana itu? Ucapan itu dapat dari mana kau? Kau dapati dari akalmu, dari perasaanmu, bukan dari wahyu Quran, dan juga bukan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW sering bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwaku di mana? Di tangannya. Nabi sendiri sering bersumpah. Dan di dalam surat Az-Zumar disebutkan wal ardu qabattuhu yaumal qiyamah. Bumi itu aku genggam. Kapan bumi itu digenggam, dikepal sama Allah? Pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Datang pendeta Yahudi. Di dalam kitab Taurat kami dapati bahwasanya nanti bumi itu di jari Allah. Langit-langit semua di jari Allah. Seluruh makhluk ada di jari Allah. Nabi ketika mendapatkan informasi dari orang Yahudi bahwasanya di dalam Taurat disebutkan juga sifat Allah, bahwasanya seluruh makhluk nanti ada di telapak tangan Allah, di jari jemari Allah, Nabi ketawa. Kenapa Nabi ketawa? Ketawa dalam rangka bukan aneh, tapi membenarkan. Maka turun ayat dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadarih wal ardu qabattuhu yaumal qiyamah. Orang Yahudi menyampaikan Taurat, Quran langsung turun membenarkan Taurat. Mereka orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka sudah tahu sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tapi mereka tidak takut kepada Allah yang Maha Besar. Wal ardu qabattuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi nanti aku genggam dengan tanganku pada hari kiamat, dan juga langit-langit yang 7 aku akan gulung dengan tangan kananku. Jelas sekali ayatnya. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari akidah kepada ustadz yang memiliki akidah Ahlus Sunnah. Bukan kepada orang yang coba-coba berani atau berani-berani mencoba untuk merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis sesuai dengan atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Dan viral ya, subhanallah. Allah itu nggak boleh ditunjuk, masya Allah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Yang penting Allah ada. Lah kalau antum ketika sujud subhana rabbiyal a'la di mana? Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Tinggi di mana? Nggak boleh ditunjuk. Ajaib. Tapi di kesempatan yang lain, ketika dia berdoa, dia tunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya itu mendustakan lisannya. Dia nggak beriman kalau Allah itu tinggi. Dia katakan Allah ada di mana-mana. Na'udzubillah. Tapi ketika sholat dia katakan subhana rabbil a'la. Ketika dia sujud dia katakan apa? Subhana rabbil a'la. Nggak pernah dia katakan subhana rabbiya fi kulli makan. Maha suci engkau ya Allah. Di mana Allah? Al-a'la, yang maha tinggi. Bukan di mana-mana, tapi yang maha tinggi. Tinggi itu tempatnya di mana? Di
di atas. Taib, ini kalau dilanjutkan Masya Allah panjang lebar. Taklinya pun harus fokus. Kalau nggak fokus, waduh, bingung. Apalagi yang belum makan, Masya Allah. Tadi nggak sempat iftar, di rumah ada kolak, aduh, nggak karuan sudah. Ustadz ngoceh terus, aduh. Sudah, kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.